Kita mulai proses pemisahan telur jangkrik alam dengan pasirnya. Pertama kita tuangkan pasir yang sudah dicampur dengan telur jangkrik ke dalam ember, kira-kira secukupnya untuk kita kasih air biar bisa mudah kita pisahkan. Kita pakai air bersih ya, bukan sembarang air. Dalam proses pengairan ini kita aduk-aduk, intinya itu air kita putar ke dalam satu putaran biar antara pasir dan telur itu berpisah dia, karena pada prinsipnya pasir lebih berat daripada telur, sehingga telur jangkrik akan terbawa air, mengambang, bukan mengapung tapi mengambang. Setelah tercampur kita saring, terus kita saring ya. Ini untuk proses pertama. Karena masih ada sisa, kita proses lagi yang kedua. Kita ulangi yang tadi, kita aduk lagi ke satu arah. Ingat, ngaduknya satu arah, jangan berlawanan agar dia kayak pusaran airnya. Kita usahakan agak keras biar telur-telur yang masih mengendap dalam pasir itu terbawa air ke atas. Setelah dianggap cukup, kita saring lagi. Kita saring lagi. Nah, untuk yang kedua kali kita anggap sudah pasirnya itu udah bersih, kita simpen pasirnya untuk proses peneluran yang berikutnya. Sebelumnya kita jemur dulu pasirnya. Sekarang proses pembersihan telur. Kita simpan dulu telurnya, nanti kita bersihkan lagi. Nah, ini contoh telurnya nih, tapi masih agak kotor, perlu kita bersihkan lagi. Nanti kita bersihkan. Kita lanjut lagi proses berikutnya sampai pasirnya ini habis. Ini kebetulan dapat telurnya ini sedikit perkiraan, karena indukan sudah mau habis. Jadi di akhir periode dia semakin lama semakin sedikit telurnya. Ini usia 3 hari ya diangkat. Kita ulang lagi proses yang pertama, kita aduk lagi. Semakin kencang kita bisa ngaduk, semakin bagus, asal jangan sampai tumpah. Terus kita aduk terus. Nah, terus kita aduk. Ini sebenarnya fungsinya kenapa telur jangkrik itu perlu dipisah, agar kita tahu jumlah telur jangkrik yang kita panen itu berapa kilo hasilnya. Sudah itu nanti berapa kilo juga kita harus tebar dalam satu kotak. Jadi kalau masih bercampur dengan pasir kan kita tidak bisa tahu ukuran pastinya. Kalau sudah begini kan kita udah tahu nih telur yang kita tebar itu jumlahnya berapa, yang kita panen jumlahnya berapa. Atau kalau mau dijual kan
kita tahu persis jumlah telurnya berapa, bukan membeli pasir pembelinya nanti, jadi membeli telur gitu. Makanya itulah fungsinya kenapa harus dipisah. Toh sebenarnya juga nanti kalau udah mau ditebar ya dicampur pasir lagi, cuma kita ingin mengetahui bobot telurnya itu berapa gitu, sehingga tidak kebanyakan atau terlalu sedikit nanti dalam kotak. Oke, lanjut kita ngaduk-ngaduk lagi. Ini proses yang kedua nih, pembilasan. Itu kelihatan putih-putih telurnya. Ini saringan pakai saringan tepung ya Pak ya, saring tepung, atau saringan di toko bangunan juga bisa, biasanya untuk mil acian itu pakai. Nah ini telur sudah beres, kita tinggal proses pembersihan telurnya saja. Kita bersihkan dulu saringan dari telur-telur yang masih melekat biar tidak terbuang. Biasanya ini masih nyampur pasir-pasir halus sama kotor-kotoran pakan jangkrik biasanya, atau batu-batu apung dari pasirnya biasanya. Kita bersihkan dulu sedikit demi sedikit, manual aja. Nah, kita endapkan, setelah dia mengendap kita buang airnya. Sambil menunggu mengendap kita bersihkan yang terapung-terapung dulu. Sekarang kita buang airnya. Telurnya sudah mengendap ya, karena telurnya sebenarnya berat sebenarnya, tapi lebih berat pasirnya. Kita buang airnya. Itu yang hitam-hitam masih sisa pasir yang sangat halus. Masih kita bilas lagi sisa-sisa telurnya. Masih lumayan banyak pasir yang ikut. Kita bilas terus biar dipastikan bersih. Nah ini dia sudah bersih. Jadi kita perlu dikeringkan lagi. Untuk sementara
kita masukkan ke saringan, kita gantung agar airnya tidak terlalu banyak. Saya pakai karung ya. Nah, sekarang kita proses pengeringan nih, kita kipas. Sebenarnya paling enak sih alasnya itu pakai koran, karena koran lagi nggak ada, kita pakai karung yang tadi. Kita kipas, nanti kita aduk-aduk lagi, kita pastikan sudah kering baru kita kemas. Selamat menikmati.